Kawan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Hidup sehat sangat menyenangkan agar kita sekolah kembali. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan menjaga kesehatan. Satu, makanan yang bergizi. Dua, olahraga teratur. Tiga, minum vitamin. Jangan lupa kita berdoa. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan menjaga kesehatan. Ayo kawan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Satu, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Tiga, menjaga jarak saat kita berada di luar. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Yuk kita ingatkan, yuk kita lakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, mantap, luar biasa, semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama Ustazah Tati. Baik, anak-anak ustazah, alhamdulillah ya di rumah masih semangat belajar dan alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, berikut perhatikan pelajaran dari ustazah. Ya, anak-anak ustazah, kali ini kita bertemu kembali belajar di tema 6 sub 4 PB1 ya. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, kali ini kita belajar di materi mengenal bentuk kerjasama membersihkan lingkungan, mengenal kalimat pemberitahuan dalam cerita. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa bisa menjelaskan aturan kerjasama. Siswa bisa menebalkan kata berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Baiklah anak-anak ustazah, mari kita simak gambar cerita berikut ya, yang ada di buku kalian ya. Coba kita perhatikan dulu, ustazah akan membacakan. Kalian simak ya. Baik, kali ini ada sebuah rapat di dalam desa. Nah, ustazah akan membacakan yang mana yang berjudul Musyawarah Warga. Seminggu sebelum kegiatan bekerja bakti, diadakan musyawarah. Warga membicarakan lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, dan tanaman tumbuh liar. Sampah juga menumpuk. Warga sepakat membersihkan lingkungan. Warga yang menghadiri dapat diharapkan mengajak warga yang tidak bisa hadir. Ya, di dalam cerita tersebut terjadi sebuah rapat warga ya atau berkumpul warga membicarakan kegiatan gotong royong yang mana disebut musyawarah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, anak-anak ustazah, dalam menjaga kebersihan lingkungan dilakukan bersama-sama yaitu dengan bentuk gotong royong agar pekerjaan menjadi ringan. Ya, coba kita perhatikan dan simak bagaimana
apa saja bentuk gotong royong itu yang bisa dilakukan. Ya, coba kalian perhatikan di gambar nomor 1. Ting! Ya, gambar nomor 1, gotong royong bisa dilakukan di lingkungan rumah, di sekitar rumah kita. Contoh, membersihkan parit, membersihkan sampah-sampah yang menumpuk, membersihkan rumput-rumput liar, kemudian merapikan pohon-pohon dan lain sebagainya. Itu dikerjakan dengan bersama-sama agar pekerjaan menjadi ringan. Nah, kemudian kegiatan gotong royong lagi yang berikutnya kita simak yang gambar nomor 2. Nah, itu adalah bentuk gotong royong. Misalnya bisa dilakukan membersihkan musola, membersihkan masjid. Nah, dilakukan bersama-sama agar masjid dan musolanya rapi, bersih, dan indah. Kemudian gotong royong bagaimana lagi ya? Ya, gotong royong juga bisa dilakukan, misal bisa membuat pos kamling atau membuatkan rumah warga yang benar-benar tidak memiliki rumah, jadi bisa bersama-sama bersuadaya membuatkan rumah. Nah, kemudian gotong royong berikutnya yaitu contohnya yang gambar keempat, coba kalian simak. Nah, lagi ngapain itu anak-anak? Ya, yang keempat itu adalah lagi bergotong royong membuat jembatan. Untuk apa ya jembatan? Ya, jembatan untuk menyeberang antara RT ke RT sebelah, antara kelurahan ke kelurahan sebelah agar masyarakat mudah melalui jalan jembatan ya, agar masyarakat juga mudah bersilaturahmi. Nah, saling bekerja sama membuat jembatan, bergotong royong agar pekerjaan menjadi ringan dan bisa dinikmati bersama. Atau anak-anak ustazah punya contoh lain yang bisa dilakukan secara gotong royong. Kegiatan apa ya kira-kira gotong royong yang biasa ada di lingkungan kita? Boleh. Nah, kali ini kita simak tentang kalimat yang diucapkan Pak Lurah ketika rapat tadi. Apa yang dikatakan Pak Lurah? Coba kalian baca di lingkaran warna hijau. Pak Lurah bilang apa ya? Pak Lurahnya bilang apa teman-teman? Ya, Pak Lurahnya bilang minggu depan kita akan apa? Minggu depan kita akan mengadakan kerja bakti di lingkungan, kata Pak Lurahnya. Nah, kalimat yang diucapkan Pak Lurah tersebut adalah kalimat pemberitahuan. Artinya, Pak Lurah memberitahukan kepada warga, mengajak warga agar minggu depan akan diadakan kerja bakti. Kerja bakti itu artinya sama dengan gotong royong ya. Baik, pemberitahuan adalah sesuatu pemberitahuan yang disampaikan kepada orang lain. Ya, jadi pemberitahuan itu sesuatu yang akan diberitahukan kepada orang lain. Bisa berbentuk informasi atau pengumuman. Informasi yang biasanya informasi yang ada di grup WA, itu juga ada informasi dari ustazah atau dari siapapun. Nah, itu adalah bentuk pemberitahuan namanya. Kemudian ada informasi dari Pak RT. Ya, mungkin Pak RT memberikan informasi ada kegiatan apa, kemudian ada pengumuman apa, yaitu namanya pemberitahuan. Kemudian informasi dari sekolah dan lain-lain. Mungkin sekolah akan mengadakan apa, terus kemudian sekolah akan berpartisipasi, memberitahukan berpartisipasi dalam
sumbangan, kebakaran, kebanjiran dan sebagainya. Itu adalah informasi dari sekolah yang berbentuk pemberitahuan. Anak-anak ustazah, di dalam agama kita diajarkan senantiasa hidup bersih diri maupun bersih lingkungan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Coba kita simak yang hadis yang ada di kolom hijau. Ya, iman itu adalah 9 cabang. Maka yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya membuang kotoran dari jalan. Malu itu cabang dari keimanan. Anak-anak ustazah, malu itu adalah sebagian dari keimanan. Nah, membuang kotoran dari jalan itu sebuah keimanan. Karena apa? Kita peduli dengan keselamatan orang lain dan kesehatan orang lain. Salah satu contohnya, misal anak-anak ustazah melihat kayu besar, kemudian melihat pecahan kaca, melihat duri di jalan atau di tempat umum, yang mana itu bisa membahayakan orang lain. Wah, harus kita membuangnya, kita singkirkan ke tempat yang aman. Nah, itu adalah perbuatan baik orang-orang yang beriman. Kemudian kita simak lagi hadis yang berwarna kuning, yaitu 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ya, kadang kalau sudah merasa sakit, baru terasa nikmatnya hidup sehat. Sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa main, nggak bisa belajar. Baru terasa banget betapa sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka dari itu kita menjaga kebersihan lingkungan agar kita hidup sehat, mendapatkan udara yang asri. Ya, satu lagi ya anak-anak ya. Ada hadis yang mengatakan orang yang menebarkan kasih sayang akan disayang Allah loh, yang maha penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, pasti kalian akan disayangi Allah yang berada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, kita diperintahkan untuk menyayangi apa yang ada di muka bumi ini. Apa ya yang ada di muka bumi ini? Ya, manusia. Contohnya, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di sekitar kita tumbuh-tumbuhannya, yang ada di hutan. Kemudian apalagi nak yang ada di muka bumi? Gunung. Ya, ada gunung-gunung, ada lautan, ada lembah, ada sungai dan lain sebagainya. Nah, semua yang ada di muka bumi ini kita rawat dan kita sayangi agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bagaimana ya cara menyayangi bumi? Ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, akan mengakibatkan apa ya? Banjir yang saat ini terjadi di mana-mana, longsor yang saat ini terjadi di mana-mana. Nah, karena kita tidak menyayangi bumi kita, ya kan? Akhirnya banyak deh terjadi longsor, terjadi banjir di mana-mana. Ya, oleh sebab itu, sayangilah bumi agar kita mendapat kasih sayang dari Allah. Baiklah anak-anak ustazah, kali ini anak-anak bisa berlatih di rumah ya, di halaman 122. Tetap semangat belajar, menjaga kesehatan, ya, menjaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, main sama teman di luar juga pakai masker ya, agar kita sehat, aman dari virus corona. Kemudian jangan lupa sebelum masuk rumah, setelah main cuci
tangan. Cuci tangan menggunakan sabun. Ya, itulah tadi yang Ustazah informasikan ya pelajaran kali ini, dan kalian bisa berlatih di halaman 122. Jangan lupa sholat 5 waktu. Baiklah Nana Ustazah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ilaliko.